melihat strategi dari DX. Tapi tak kenapa kayak gue berpikiran, Boom boleh lah pakai strategi itu. Menjilat ludah sendiri teman-teman. Tapi kan dipergunakannya di kesempatan akhir. Ini nyari pembenaran ini. Oke, kita bakal saksikan sepanas apa di match yang terakhir. Langsung saja Indo Pride Gaspol kita ramaikan di kolom live chat. Ini dia match yang terakhir, match penentuan. Miramar, selamat menyaksikan. El Pozo sampai ke truck stop. Tentu arah pesawat kembali fair, tapi akankah kita melihat tabrak-tabrakan di awal pasta? Akankah kita melihat adanya sedikit permainan-permainan usil di awal-awal dari tim-tim yang sedang mengejar poin-poin yang dibutuhkan? Tampaknya dari DX sudah turun juga, belum ada kontes yang terlihat yang menuju ke arah kota mereka. Tapi kali ini sebagai last game, final Miramar, final game of the season, kita bakal lihat sepanas apa game ke-18 kita pada grand final kali ini. Let's go guys, di mana pesawat mengudara kali ini berangkat dari bagian El Pozo menuju ke arah truck stop. Dan menguntungkan pastinya buat The Xavier. Bisa fast looting mereka karena melewati bagian El Pozo, di mana El Pozo adalah drop utama dari The Xavier. Sementara Bumi Sport, mereka bakal turun di tempat yang sudah mereka marking. Talon seperti biasa mereka bakal mengamankan bagian Chumcher. Digetron bermain scrapping di bagian power grid. RRQ akan kembali lagi menuju ke arah water treatment. Dan boom, Impala bakal mereka tuju. Alter Ego mana nih? Belum kelihatan turun nih. Alter Ego biasanya El Azhar ya? Iya, biasanya mereka di El Azhar. Tapi kali ini dari tim Alter Ego belum terlihat jelas tadi logonya mereka mental ke arah mana. Tapi dia bakal pindah menuju ke arah Monte Nuevo. Marseille 9 sudah turun, sudah melakukan looting juga, sedang melakukan looting. Dan Zona kali ini menuju ke center agak kanan, agak atas sedikit. AE itu biasanya LL. AE, tapi kayaknya gue nggak ngelihat AE turun di L. Enggak, El Azhar mereka. Ya mereka ngambil El Azhar. Tapi turun, mereka nggak masuk kota pas. Mereka di luar truck stop luar tuh kayaknya sekarang. Ya. Mereka main scrapping berarti, main fast loot untuk mendapatkan vehicle juga supaya mereka bisa bergerak cepat. Dan Zona ini menguntungkan sebenarnya kalau kita ngomongin buat RRQ yang lagi rebutan. BTR juga bisa kontrol Zona dengan cepat. PR-nya adalah sebisa mungkin jangan ada yang terculik di early game. Menculik orang boleh, tapi jangan sampai terculik. Iya, jangan sampai terculik pastinya ya. Tapi kita bakal lihat juga dari Martas Team. So far, 64 player yang masih bertahan dari 16 tim yang berbeda. Tidak ada knockdown, tidak ada end, tidak ada bahkan tembak-tembakan yang terdengar. So far, benar-benar adem banget nih semua player-playernya. Betul, benar-benar tenang. Ini game yang akan super duper safe pastinya untuk tim-tim yang bertanding. Dan informasi lagi gue ingatkan bahwa 2024 PMSL Saya Fall akan dilaksanakan di Indonesia. Tempatnya di mana? Masih dirahasiakan, masih belum diberitahu, termasuk kita juga masih belum tahu apakah beberapa icon-icon yang muncul di poster ini akan dijadikan tempat untuk venue-nya atau ini hanyalah sebuah gocekan dari admin PUBG Mobile. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita mensupport acara 2024 PMSL Saya Fall yang akan dilaksanakan di Indonesia. Info lebih lanjut jangan lupa di-follow sosial media dari pubgmobile.esport.id. Ya, kita menunggu informasi-informasi ter-up-to-date dan terakurat pasti teman-teman semua. Oke, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim-tim yang bertanding, tampaknya temponya seperti game sebelumnya Pasta. Kita punya tugas yang berat, 15 menit. Yes. Kalau ngobrol dibilang out topik. Gak, gue lucunya gini. Di beberapa turnamen sebelumnya, game terakhir kan dirahasiain poin-poinnya. Mereka bilang gak seru. Tongolin aja toh kita udah tahu. Sekarang ditongolin. Isi live chatnya dong. Iya. Gak seru, poin ditongolin. Kita jadi tahu, jadi kurang deg-degan. Itu. Dulu pas diumpetin, gak jelas diumpetin. Orang tinggal hitung manual, gak diumpetin. Apa sih gak seru banget dikasih lihat, padahal kita pengen deg-degan, pengen suspense-nya gitu. Ntar kita ngebahas ini, casternya ngambekan. Wah emang gampang banget ya, jadi ketikan-ketikan fake akun ini ya. Kita ngebahas game banget, casternya boring banget dah, ngebahas game mulu. Kita bahas game ya, kita analisa circle, kita tarik history dari playernya. Casternya so tahu. Tapi kita bercanda, casternya nggak jelas. Enak banget ya. Ini gue tahu nih, kalau ada something yang terjadi yang tidak kita inginkan, pasti tulisan di live chat-nya, casternya bau. Ya kita bakal lihat lah seperti apa di match yang terakhir ini.
Karena sudah mulai terbaca isi dari kolom live chat yang bakal terjadi. Tapi itu adalah sebuah hiburan tentunya yang terjadi di kolom live chat. Dan early sudah terlihat Face Clan mendekat ke arah compound dari Pygmy. Ada sebuah tamu yang tidak diundang dan Pygmy merespon untuk melakukan lock angle dari seorang Acul supaya tidak ada gerakan yang berbahaya dilakukan oleh Face Clan. Yap, tapi kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampak ke center masih harga mati. Mereka coba untuk incer center banget kali ini, termasuk DX mereka naik-naik ke bukit-bukit di pinggiran area dari water treatment. Coba untuk membuka vision kemanakah titik tercenter yang dapat mereka isi untuk sementara waktu ini. Ya, ini bocoran buat kalian ya. DX keluar El Pozo lebih cepat dari tadi cuy. Mereka udah mengamankan seperempat circle tapi area mereka masih cukup crowded. Ada RRQ, ada Flash, ada PEA yang ada di jalur rotasi dari arah tim The Xavier. Kita pantau bersama-sama. Sementara Bumi Sport mereka bergerak dengan sangat berhati-hati. Mereka bergerak dengan tempo yang lambat. Slow pace mereka lakukan. Baru keluar mereka dari bagian Impala dan baru sampai di arah sekitaran La Bendita. Menuju ke arah truck stop kali ini. Ya, mereka di truck stop kembali masih bertahan juga. Tapi dari Flash mulai terpantau juga di bagian Hacienda del Patron. Dan coba untuk bermain di bagian center circle. Tampaknya dari beberapa tim pun sudah mengisi area-area sekitar. Pygmy tentu mengambil bangunan utama. Tidak memberikan kali ini posisi untuk tim-tim lain mendekati paling nggak. Karena mereka pun ketika mengambil center circle nggak diem doang dari Pygmy. Tapi nembakin orang sekitar. Iya, tapi bisa nggak sih circle-nya tuh dibuka gitu loh. Kalian harus lihat guys. Seberapa numpuknya tengah circle ini. Ini parah sih. Sumpah ini circle tengah bener-bener numpuk banget coy. Padet. Bener-bener padet cuy. Tengahnya ini bener-bener padet banget. Gue bocorin dikit tadi. Hah? Nah ini kan live kan. Nah kalian lihat dah nih. Circle-nya seperti apa. Gue posting di story tuh. Lo cek sendiri circle-nya kayak gimana. Berapa banyak orang yang udah ngambil, tim yang udah ngambil bagian dari center circle. Itu rame banget, parah. Itu ramenya over sih. Ini metanya sih udah benar-benar kacau sih pas. Ya udah gue posting tuh di story guys ya. Kalian cek sendiri dah tuh. Tengahnya bener-bener padat banget. Ini beda banget playstyle yang dimainin di Erangel yang terakhir tadi. Sama Miramar yang terakhir. Kalau tadi Erangel terakhir mereka banyak banget yang main di pinggiran circle. Outer circle mereka main dan hanya segelintir tim yang ngamanin di bagian centernya. Ini kebalik. Banyak tim yang ngambil bagian center dan hanya segelintir tim yang ngamanin bagian outer ataupun pinggiran circle. Padahal kalau kita ingat PMSL season lalu ya pas ya, banyak tuh pertempuran di pinggir circle, tabrakan, potong-potongan. Baru mereka akan masuk pelan-pelan ke center. Centernya kosong biasanya pas, paling satu tim dua tim. Benar. Sekarang semuanya center tumpuk-tumpukan. Benar. Dan ini juga gue udah ngeliat story dari junior out ya. Biasanya kalau dia udah kongret tuh biasanya udah paten gitu. Paten biasanya. Ya coba kita bakal lihat nih kira-kira bakal paten atau tidak. Itu berapa lama lalu story-nya? Ini sejam yang lalu. Wah, sejam yang lalu sebelum match kedua kelar tadi tuh. Screenshot lu pas. Ya, kita lihat lah. Kita bakal saksikan bersama-sama kali ini bakal sederes apa, akan seseru apa. Semoga bisa dipertahankan peringkat-peringkat ini. Kita gak usah doa buruk buat tim lain. Kita doakan yang terbaik aja buat Bumi Sport, buat Talon. Semoga posisi mereka gak kebalap. Dan kita berdoa semoga BTR, Alter Ego, RRQ, Pygmy memberikan yang terbaik supaya ada tambahan tim Indonesia di arah top 5. Itu aja doa kita. Gak usah berdoa yang buruk-buruk. Gak usah. Mak, lu lihat. Lu lihat sebelah kirinya. Tadi kan di center. Dar, ini ke kanan nih. Buset. Numpuk. Itu berapa tim ya? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Itu biasanya Flo, kejadian kayak gitu. Itu terjadinya itu di ATM awal bulan. ATM awal bulan? ATM awal bulan. Semua ATM pasti ngantrinya panjang. Oh, gajian orang. Ya. Yeah. Gajian orang. Wah. Ini ATM-nya ada yang baru buka sebelah kanan pas. Jadi kan ngantri itu panjang. Nyari ATM baru yang masih sepi. Ada yang baru selesai tuh. Rebutan semua di kanan. Ada ATM center kan, baru buka langsung dikerumunin ya karena masih sepi. Dan baru Alter Ego yang ada di bagian kanan atau di arah karena timur. Mereka asal dari situ. Betul sekali. Mereka nggak terlalu jauh untuk bisa mengontrol arah-arah timur dari circle yang kedua ini. Dan tim Flash kali ini mereka masih bertahan, masih menentukan titik rotasi berikutnya. Terlalu banyak orang di bagian barat membuat semuanya pasti bakal kelimpungan. Dan The Xavier lagi dan lagi safety gameplay mereka lakukan. RRQ setelah tadi mereka mendapatkan 1 poin, kali ini mereka mulai terkena tracking oleh tim Flash. Tim Flash itu ada di peringkat yang ke-12 dengan 83 total poin.
Buat ke 124 kayaknya udah agak susah sebenarnya buat tim Flash ini. Atau bahkan udah nggak bisa buat ngebalap. Iya, untuk Flash sulit sih ya. Untuk mereka mengejar ke top 5 juga poinnya cukup jauh. Jaraknya cukup jauh, jadi mereka sementara incer apa? Incer prize pool. Incer prize pool-nya. Incer peringkatnya, incer top 5-nya, incer juaranya, incer dah semuanya. Yang bisa diincer, diincer dah. Yang bisa diincer depan mata pokoknya prioritasin dah. Dan sekarang dari Bigetron sendiri bakal langsung melakukan tracking ke satu yang mendekat kali ini. Tapi Suksi tidak bisa mendapatkan knockdown, malah pelurunya habis dan Suksi yang tumbang. Bigetron dalam bencana, Bigetron dalam masalah, lapar juga tumbang. Di mana backup player yang lainnya? Ditabrak oleh NKT, mereka semua kaget, mereka semua terlena. Dan 2 tumbang dari BTR, Smoke akan di pop up, Satar dalam proses evakuasi. Tapi ada mobil di bagian belakang, Sam9 join the fight. Lapar dipulangkan ke arah lobby. Kondisi yang tidak baik-baik saja untuk Red Aliens kali ini, bahkan tertracking dan Bigetron. Tampaknya selesai. Berakhir kesempatan mereka untuk masuk ke top 5, berakhir. Kesempatan mereka untuk hadir di Riyadh. Tampaknya perjalanan mereka pun akhirnya selesai. Setelah tabrakan dari NKT, follow up dari Sam9, akhirnya mengakhiri perjalanan dari tim Bigetron. Satu hal di kepala gua, kok bisa tadi miss the shot untuk dapetin knockdown karena mobilnya bergerak? Kaget gue juga. Itu di luar pikiran gua sih. Harusnya ke knock cuy. Berkali-kali momen sering terjadi seperti itu, knock dapat. Tapi sayang banget tadi ada miss shot yang cukup banyak terjadi dan gagal tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari NKT yang langsung terabas dengan sebuah mobil, sebuah Cup RB yang berhasil menusuk ke pertahanan dari BTR dan Sam9. Waktu mereka masuk di waktu yang tepat dan Bigetron pun kehilangan chance-nya untuk bisa ada di Riyadh. Sayang sekali ya. Masih terbuka untuk Alter Ego. Untuk Alter Ego masih terbuka, untuk RQ masih terbuka, bahkan untuk Pick Me meskipun agak jauh nih poinnya pas. Ada chance, tapi jujur gue kehabisan kata-kata. Sama. Gue tadi masih berharap kayak, ya gimana pun sebanyak mungkin lah tim Indo masih bertahan sampai akhir. Karena pada akhir hari, jujur gue yang tim Indo manapun yang lolos lah. Yang terbaik gitu kan, pada akhir hari buat gue. Tapi melihat dari BTR harus terpaksa pulang di posisi ke-16. Bahkan nggak ada cukup waktu untuk memberikan perlawanan yang berarti lah untuk balapan poin kali ini ya. Ini di luar bayangan gue sih bro. Maksudnya kayak kalaupun gagal amit-amit, gue nggak pengen mereka di early langsung pulang gitu. Paling nggak kayak ya sorry bu amit-amit ya kalau emang gagal di akhir-akhir lah yang seru, yang kejar-kejaran gitu. Battle point yang masih bener-bener kayak komit gitu, battle point yang dramatis. Ini benar-benar menjadi tim pertama yang dipulangkan. Tapi di show must go on guys. Kita harus tetap fokus karena masih ada wakil Indonesia yang berjuang. Termasuk Bumi Sport yang sekarang masih ingin mempertahankan peringkat pertama supaya nggak kebalap sama Xavier. Tentu kita pakai dari Boom. Masih harus lakukan yang terbaik. Dari AE, dari RRQ, dari Pick Me. Masih harus melakukan yang terbaik bagi mereka pasta. Terutama dari AE dan juga RRQ. Poin mereka masih cukup dekat untuk mengejar ke arah VPE. Apalagi VPE belum nambah poin. Ya, VPE belum nambah poin. Mereka bermain lebih safety sepertinya. Berbeda banget sama Miramar sebelumnya, di mana Miramar sebelumnya mereka masih agak untuk bermain agresif. Nah, masih agak untuk mendobrak defense-nya lawan. Ini VPE apa jadi DX sih mereka? Ini semua tim jadi DX coy. DX part 1, DX part 2, DX part 3. Kayak seakan-akan semua komen kita dengan strategi defense atau ngendok dari DX sekarang diterapkan sama tim-tim lain. Mereka ngubah pas dari lambangnya serigala jadi laba-laba. Dari lambangnya kelelawar jadi laba-laba. Sekarang tiba-tiba serigalanya berkaki 8, kelelawar berkaki 8, matanya banyak. Semua logo kayaknya menambah mata sama nambah kakinya jadi 8. Apapun itu, Alter Ego sekarang di sekitar mata mereka, di sekitar topengnya udah ada kaki laba-laba. Laba-laba 3 pas. Udah cuy, laba-laba berwajah 3 ini udah. Iya. Dari Alter Ego-nya sendiri. Infinity mungkin nambah juga mata yang banyak, kaki yang banyak, semuanya main safe coy. Pick Me jadi babi campur laba-laba. Jogres, hewannya Jogres. Ya tapi RRQ akhirnya membuka keran eliminasi mereka tadi berhasil mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Flash. Akankah mereka komit knock satu Raster ke atas dan backup yang begitu on point kali ini. Sebuah tapping dengan Mini 14 yang akhirnya men-knockdown kembali pemain dari tim Flash. Poin pertama dan poin berikutnya berhasil diamankan, bahkan 3 pemain berhasil di-secure oleh RRQ. Ini RRQ galak banget sih di pinggir zonanya, bener-bener ditabrak semuanya, dikejar semuanya, dihabiskan semuanya.
Dan what a nice player, 3 poin langsung dikantongi oleh mereka dalam upaya mereka untuk mengejar, bahkan melampaui tim Alter Ego saat ini, Pasta. Betul sekali. RRQ sudah mulai naik. Berhasil membalas poin dari Alter Ego dan berhasil membalas poin dari arah Bigetron Red Aliens yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Exas, fast loot dan juga langsung regroup mereka maksimalkan. Sementara Dep termakan oleh Blue Zone. Kali ini bahkan dari RRQ pergerakan mereka juga sempat untuk bertegur sapa dengan pemain dari Pikmi. Billboard langsung turun dari mobilnya, respon cepat dilanjutkan oleh Billboard. Kali ini 2 vehicle bakal langsung di tracking ke arah yang ada di pinggir jalan. Dia pinter, dia nggak ngincer baginya, dia ngincer orang yang lagi revive. Gak pakai lama bagi seorang Billboard, tapi kita bakal dari Aco juga melakukan spray down. Lagi-lagi orang yang diincer kali ini, pas saya. Poin-poin tambahan, poin-poin segar, coba dimaksimalkan, tapi amat disayangkan kenapa Indonesia ketemu dengan Indonesia kali ini, Pasa. Tapi balik lagi, fair play must go on. Ente bagi tim RRQ, perjalanan mereka juga tampaknya berakhir di posisi ke-6 sementara waktu ini. Berbahaya teman-teman, RRQ pulang, BTR pulang, dan yang terdekat mengejar Vampire sekarang adalah Alter Ego. Peringkat ke-8 dengan 108 total poin. Dan tim Flash pun akhirnya menghentikan langkah mereka. Peringkat 14 dengan tidak membawa eliminasi sama sekali. Waduh, makin deg-degser ya. Di saat early tadi semua bermain safe, kali ini safe sudah tidak fun lagi. Ini udah nggak fun lagi safe-nya. Udah nggak ada fun-funnya lagi cuy. Udah kejar setoran Flo. Sabar, Pikmi udah 100 poin. Oh, susah ya Pikmi. Masih butuh 24 poin lagi. Berarti butuh 14 elim. Paling nggak mereka untuk ngejar VPE, menghitung VPE 0 poin, mereka masih butuh total 24. Berarti 19 ya? Tuh, tambah 14. 19 elim tambah WWCD. 20 elim plus WWCD kalau mau ya pasnya. Ya itu pun dengan catatan VPE nggak nambah poin kan? Ya, benar. Ya kita harapan masih ada. Masih ada? Harapan masih ada, kita nggak boleh berhenti berharap guys. Selama kesempatan masih ada, selama waktu masih berputar, berikan dukungan yang maksimal, berikan doa yang terbaik juga. Karena sekarang kita sedang melihat tim Talon yang sedang mempertahankan klasemen mereka supaya nggak kebalap dari Vampire. Poin mereka begitu tipis untuk bisa dikejar oleh Vampire. Jangan sampai terbalap. Miseri ter-take down, ada proses penyelamatan, tapi dia tergelincir. Satu jatuh ke arah bawah sana. Bisakah diselamatkan? Linux langsung naik lagi menuju ke bagian atas, tapi satu terjebak Yoru. Terjebak di arah atas dan headshot dari seorang Jimmy. Tumbang kembali satu pemain dari tim Talon. What happened man dengan tim-tim Indonesia? Yang rontok banyaknya adalah pemain-pemain dari Indonesia dan boom, mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencuri poin. Satu pemain dari tim Talon dipulangkan oleh Bumi Sport. Oke, untungnya dari Axel masih selamat juga. Yoru mulai diselamatkan juga kali ini dari tim Talon. Masih harus survive, tapi what happened? Yoru pun akhirnya ketangkep oleh tim Boom. Ketangkep oleh tim Boom. Boom tambah 2 poin. DX hilang 1 pemain. Tentu ini masih unggul bagi tim Boom posisinya. Tapi dari tim Talon, mereka bisa padahal tadi mengincar hashtag 3. Tapi kali ini mereka mulai di-pick off oleh Yudu Alliance. Turun ke bawah malah membuka angle yang lebih bebas dari Yudu. Kalau Talon menang lawan Yudu Alliance pas, kelar mereka hashtag 3 loh. Tapi ternyata mereka hanya menyisakan last man standing saja. Bisakah last man ini bertahan lebih lama lagi? Karena dari Talon udah bener-bener dibuat rontok. Seakan-akan semua kesenangan yang kita nikmati di 5 match sebelumnya terbayar dan terbanting di match yang terakhir, dan Yanto dipulangkan ke lobby. No. Game on untuk Vampire. Bisa mengejar kali ini dari Vampire, naik peringkat lagi. Karena ingat, hashtag 5. Masuk ke survival stage, bukan ke group stage. Emang sama-sama berangkat ke Riyadh, tapi prosesnya lebih panjang. Paling ya benar, itu jadi PR kan ini bagi tim Talon nih. Jarak poin mereka tentu masih ada 16 poin sejauh ini. Belum ada person point yang masuk tim VPE, tapi VPE posisi cukup enak masalahnya. Ini kelawar di laba-laba tengah-tengah zona mereka. Bener, AE sebenarnya enak banget tadi mereka mengontrol bagian zona, dan ada satu kekhawatiran di kepala gua karena Bumi Sport sekarang masih ada di bagian luar dari zona dan mereka berusaha untuk masuk. Dan lawan paling dekat untuk mereka habisi adalah Alter Ego, ataupun mereka tinggal pilih menuju ke Alter Ego atau menuju ke arah tim PIE. Tinggal pilih mana jalur yang bakal dipilih oleh Bumi Sport kali ini. Infinity masih berjuang karena mereka sempat terdepak, kali ini mereka bakal berjuang kembali untuk bisa naik ke peringkat top 5. Setidaknya membuat mereka bisa bermain di survival stage dari PMWC. Pikmi setelah mendapatkan 5 eliminasi, setelah meratakan RRQ,
mereka sedikit mengendurkan agresivitas mereka, bermain sabar karena mereka masih berada di arah zona dan granat. Billbot on point banget, bisa mendapatkan Turnike. Knock satu ras harusnya bakal mereka lakukan, tapi follow up datang dari arah Infinity. Begitu cepat regroup dan sebuah backup yang dilakukan, tapi tidak untuk menyelamatkan Turnike, tapi memberikan tekanan balasan ke arah tim Pikmi. Tapi lihat dari Billbot, tampaknya melihat Tiger yang ada di bagian batu kali ini coba menangkap dia. Ketahuan yang tertumbangkan oleh Sorjom Breaky. Backup dari seorang Billbot, coba untuk menumbangkan targetnya dan tampaknya jangan bikin cepat dari tim Pikmi meratakan lawannya dan begitu galak permainan dari Pikmi barusan. Ini yang gue takutin cuy, ini yang dari tadi gue bahas, tim-tim di bawah udah pada nothing tulus. Jadi mereka kayak udah all in aja, mereka main bener-bener fresh banget. Hanya ada placement mereka incar, tapi Bumi Sport satu anggota mereka tumbang kali di Pombit, bakal langsung dipulangkan bertukar lobby. Ada backup dari seorang Yami walaupun terlambat, tapi setidaknya ada backup yang dilakukan. Ada tekanan yang diberikan bertukar PA, jangan sampai kalah Bumi Sport. 3 eliminasi sudah dikumpulkan. Mereka masih berada di luar dari zona dan Alter Ego pergerakannya mengerangkengi posisi dari Bumi Sport. Tembakan datang dari bagian belakang, satu tumbang dari Alter Ego. PEA juga mulai maju, bahkan The Xavier mulai join the fight. 4 team showdown terjadi kali ini. The Xavier, PEA, Bumi Sport dan juga Alter Ego Ares. Yap, DX melihat begitu ramai tim-tim yang sudah berkumpul di bagian dia. Lihat ya pas apa yang dilakukan, dia nggak join the fight, dia pindah compound langsung, memberikan jarak antara dia dengan PEA dan juga Boom. Ya, nggak mau ngambil resiko dari Alter Ego Ares. Mereka bersabar, mereka mengontrol zona terlebih dahulu. Boom Esport hanya tinggal berfokus menuju ke arah PEA. Di bawah mereka ada The Xavier. Apakah ini last dance untuk kedua tim ini? Close combat terjadi, Kido bakal menghadapi pemain dari arah Boom. Boom berhasil menang Razy. Dengan P90-nya bisa mendapatkan Kido, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Miss berusaha untuk menyelamatkan diri, dia lari di tengah jalan terlalu open field, tapi tidak ada yang menembak. Dari Bumi Sport, mereka bermain agak lebih bersabar kali ini untuk bisa mendapatkan pemain dari tim PEA. 1-1 granat mereka lontarkan. Boom hanya tinggal berdua. Dan PEA juga terspot oleh pemain-pemain lain. Ada satu angle yang mereka dapatkan. Yami, targetnya berubah bertukar, ada Xavier yang ada lewat dengan vehicle-nya. Ada Parajin juga yang bakal mengganggu, tapi serempet manja yang gagal. Bisa diamankan. Yami mendapatkan satu pemain dari The Xavier. Kali ini battle bakal terjadi. Siapapun yang menang ini bakal terbantu untuk ada di champion dari 2024 PMSL Summer. Yap, tampaknya dari DX mulai panik karena diberadatin dari berbagai angle yang berbeda. Nice! Dari Yami mendapatkan ADT kali ini, menyisakan satu pemain DX. Tapi Pikmi sabar, Pikmi sabar, Pikmi. Tahan dulu, tahan dulu, sabar. Slow down baby, slow down. Untuk Bumi Sport, jangan buru-buru. Jangan buru-buru keluar dari kandangmu Bumi Sport, tahan dulu. Hanya tinggal Parajin yang bisa menjadi penghambat champion untuk Boom Esport. Kita sudah terculik beberapa tim untuk tergeser masuk ke bagian top 5. Jangan sampai terculik kesempatan untuk back-to-back champion bagi Indonesia. Tahan dulu, hold it, sabar. Karena tinggal 1 elim lagi dan resmi Boom juara. Boom juara. Tinggal 1 orang lagi dari DX yang akan membuat Boom Esport juara. Confirm. Karena nggak mungkin Yudu bisa ngebalap dengan 40 poin. 40 Enggak, dia mau poin. elim meratain semua juga nggak dapat, nggak cukup poinnya. Apalagi tinggal berdua, tapi Pikmi masih membuka kesempatan kali ini untuk bisa meneratakan pemain-pemain dari tim Sersia. Satu persatu mereka amankan, Dimzi bisa mendapatkan 1, Erzi bahkan langsung dipulangkan bertukar ke lobby. Tapi lobby bisa mendapatkan 1, Dimzi juga tertarik kakinya. Billbot sedang melakukan proses evakuasi untuk menyelamatkan rekannya. Ada gangguan dari bagian sebelah kiri, tapi sepertinya lobby bakal melemparkan granat menuju ke arah lain. Awas Acul! Gerakanmu terbaca, terspot oleh lobby dengan sangat baik tadi. Tapi granat berikutnya, bisakah mendapatkan pemain dari arah tim Pikmi? No, dia dibakar! Dipaksa keluar dari corner dan diamankan oleh lobby. Lagi dan lagi lobby berhasil menarik 1 pemain dari arah tim Pikmi. Last man standing menghadapi 2 pemain dari Sersia. Gacha boy. Yami langsung coba mengeluarkan senjatanya, bakal berlawan dengan seorang Parajin. Ini Please. dia battle of the champions kali ini. Ini orang jatuh, Boom auto juara. Indonesia back to back, tapi tebakan dari Parajin cukup low kali ini di bawah setengah nyawa. Dikejar oleh Razy, dikejar juga oleh semua pemain dari Boom. Rata! 2024 PMSL Summer, congratulations! Boom Esport back to back champion. Resmi Juara! Sah! Back to back Champion kembali lagi terjadi untuk Indonesia.
Indonesia! Masih belum selesai perjalanan ini. Masih belum berakhir untuk Alter Ego Ares. Tentu perjuangan mereka masih cukup panjang, tapi kita bakal fokus menuju ke arah Pikmi yang meskipun mungkin top 5 adalah sebuah impian yang jauh. Meskipun juara tak mungkin, tapi memberikan yang terbaik hingga detik terakhir adalah hal yang mereka inginkan saat ini. Pasta dari Dimzy bakal nge-push juga menuju ke arah tim lawannya. Nice! Dan tampaknya dari Dimzy meratakan lawannya. 12 elim masuk ke tangan Pikmi. Last bullet lagi tadi, pas banget pelornya habis, tapi Boom masih berburu eliminasi. 2 pemain tersisa, 9 eliminasi mereka kumpulkan. Begitu ganas Boom Esports untuk di match yang terakhir. Dan Alter Ego masih butuh PR. Vampire dipulangkan di peringkat ke-6. Tambahan 2 poin untuk Alter Ego. Untuk Vampire. 126 total poin mereka saat ini. Saat ini, aduh VPL tinggi juga ya poinnya. Kalau Alter Ego bisa meratakan semua lawan sisanya di WWCD, beda cerita. Tapi kita lihat. Alter Ego, bisakah selamat kali ini? Karena yang mereka hadapi adalah Boom Esports. Ada granat yang dilemparkan, split mereka lakukan, Boychill dijadikan watchtower di bagian belakang sana. Dan Boom Esports masih menambah pun dieliminasi. 1 anggota dari Yudu berhasil mereka culik. Dan Yudu pun finish di peringkat yang ke-5 dengan 4 elimination. Dan masih berjuang Yami. Jiggle tipis-tipis, lumba-lumba semuanya keluar. Dolphin juga ikutan. Sama ya. Alpha masih dapat Alpha. Iya, Dolphin sama lumba-lumba sama. Kenapa gue sebut 2 kali? Ataupun gerakan paus tadi yang dilakukan oleh seorang Yami. Last man standing untuk Boom Esports. Dan Alter Ego masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Granat dilemparkan, berjuang ke atas sana. Alpha tumbang, Rezi mempick off Brian dengan granatnya. 1 pemain dari Alter Ego terculik dan last man standing. Untuk Alter Ego kali ini, Boychill. Bukan, Alpha Hans For You yang tersisa berarti. Iya, kita bakal ini juga dari serangan For You masih bertahan juga di bagian low ground. Sementara kita bakal dari Rezi tampaknya melakukan spray down ke arah Hans For You. Belum mendapatkan targetnya secara utuh, tapi tampaknya dari Brian ditangkap oleh Dimzy. 3 tim tersisa. Indonesia. 3-3-nya Indonesia. Indonesia fix chicken untuk Indonesia. 3 tim Indonesia di akhir dan 3-3-nya 3 player juga. 1-1-1. Boleh ngasih penutupan deketin joget lu bertiga gitu. Nah iya, tiktokan dulu dah bertiga dah. Tiktokan dulu dah bertiga. Joget-joget dulu dah. Rezi-nya kelihatan di bagian kiri. Entah kenapa gue lebih rela kalau chicken ini didapatkan oleh tim Alter Ego. Paling nggak mepetin poinnya. Setidaknya mepetin poin dari Vampire. At least. 1 versus 1 versus 1. Siapapun yang chicken, kegembiraan buat kita. Tapi apakah Alter Ego bisa membalap poin dari Vampire? Kalian tulis di kolom komentar guys. Bisa atau tidak kira-kira? Yang penting Bas, yang penting Indonesia juara. Yang penting Indonesia juara. Back to back. Ya, 4 kali cuy. 4 kali. Semua trofi PMSL di GH tim Indonesia. Fun fact, belum pernah tim di luar Indonesia yang memenangkan PMSL. Betul, karena karena PMSL baru berjalan 4 kali. Ya. Dan 4-4-nya masuk semua ke Indonesia ya. Semoga tidak terjegal bea ketika pulang. Kali ini pergerakan dari Rezi pun sudah mulai agak sedikit lebih kalem, tidak agresif seperti tadi. Helm udah merah betul. Itu juga vestnya udah merah betul. Ini udah titik darah penghabisan buat Rezi. Tiga-tiga merangkak doang. Iya. Tapi yang paling deg-degan siapa pas? Hans For You. Iya. Ini kalau mereka chicken berarti kan 16 poin. 16 poin kayaknya nggak bisa ngebalap deh, Flo. Ya 16 poin harusnya nggak bisa ngebalap sih. Ini update. Kok cepet banget ya update ya? Ini update, sumpah. Live update. Ini live update harusnya. Wah. Ini harusnya live update sih. Ya, tapi kita tunggulah nanti untuk nextnya bakal seperti apa. Masih tinggal last dance doang ini antara 3 tim yang tersisa, Alter Ego, Boom, dan juga Pikmi. Pikmi ini ngegasnya kenapa di akhir-akhir ya? Coba Pikmi main kayak gini dari hari pertama, Flo. Kita bakal menambah lagi kontender terkuat untuk di top 5. Sabar, nih masih dihapus tuh. Ada yang salah kayaknya. Sabar, admin masih bertugas. Nah, admin masih bertugas. Kita masih menunggu update-update berikutnya, guys. Masih menunggu update skor berikutnya. Tapi yang jelas kita bakal nungguin aset lah, supaya nggak ngebalap juga, supaya euforianya juga bisa kalian rasakan. Dan Rezi mencoba berspekulasi dengan granat yang dia lemparkan. Last granat dari seorang Rezi. Akankah ini on point untuk bisa memulangkan Hans For You ke arah lobby? Percobaan demi percobaan, masak cukup matang. 1 detik tertahan dan meledak. Tapi untungnya tercover dengan sebuah batu. Wah, di-push akhirnya sama Rezi loh.
langsung ditempel di push. Tapi kita bakal juga tampakkan dari Rezi. Lagi on fire nih Pasta. Lagi mencari WCD terakhir sebelum berakhir perjalanan di PMSL kali ini. Imzi mulai terpojok, mulai kejepit oleh Blue Zone. One on one situation, adu aim kali ini tampak kita bakal lihat sama-sama sekarat, sama-sama low. Tapi Big Me bisa mendapatkan winner chicken dinner di game terakhir kita. Last dance untuk Big Me, tapi congratulations! Boom! Esports, the champion of 2024 PMSL Summer Grand Final. Congratulations untuk Boom Esports. Stay hungry, hungry beast! Back to back champions untuk Boom Esports. Ya, tidak banyak yang menyangka mereka bisa mengulangnya Pasta tentu. Betul. Dan ini adalah sebuah kemenangan mutlak. Jadi langsung saja kita oper ke venue untuk euforianya. Please, MC, host, take away. Okay, so ladies and gentlemen, now champion are here and goes to Boom! From Indonesia, back-to-back champions! and fortunate for all of them can bear the title once again to the Indonesia and with the Boom. Hey everyone, please congratulations with Boom! They were the spring champion and now they are the summer champion. They are the back-to-back champions. And let's rise the trophy!